Hai anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, ada sehat dan baik ya, tetap semangat belajar hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, hendaklah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang ingat pembelajaran kita kemarin? Wah, iya benar. Pembelajaran kita kemarin yaitu tentang kalimat pada iklan dan juga ciri-ciri iklan. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, Pak Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian. Ani, Beta, Dino, Meta, Nita, Rio. Wah, anak-anak ibu sekalian hadir ya pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini yaitu tema 3 tentang makanan sehat dengan subtema 2 yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran ketiga dengan fokus pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PPKN dan juga IPS. Nah, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dan yang ketiga, dengan melakukan wawancara, siswa dapat menceritakan keanekaragaman adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, berdasarkan iklan media elektronik yang disediakan, siswa dapat menentukan ciri-ciri bahasa iklan. Nah, anak-anak ibu sekalian, ayo buka bukunya. Ya, buku siswa ya, pada halaman 58. Nah, sudah dibuka? Baik, di situ sudah terdapat gambar. Gambar apa itu? Siapa yang tahu? Iya benar Rio, itu adalah gambar suasana di pasar yang penuh dengan keramaian. Nah, di bawah gambar sudah terdapat pertanyaan. Kita akan menjawab pertanyaan tersebut secara bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Ayo siapa? Ya benar Meta, kita dapat menjumpai penjual ikan, sayur mayur, pakaian, alat-alat rumah tangga dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Ya, benar Ani. Sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita dengan cara kita membelinya di pasar dari penjual sayur dan buah. Nah, sayur dan buah itu dapat dari mana, Bu? Sayur dan buah itu anak-anak kita dapatkan dari para penjual. Nah, para penjual mendapatkan sayur dan buah dari para petani yang memproduksi buah dan sayur. Nah, pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Oh iya, benar sekali. Kita dapat menjumpai aktivitas mungkin ada yang menjual, kemudian ada yang membeli, ada yang sedang memperbaiki sepatu, ada yang sedang menjual makanan dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Oh iya, ada penjual, ada pembeli, ada apa lagi? Iya, tukang parkir. Apa lagi? Oh iya, benar. Dan yang lain-lain ya. Nah, dari gambar yang kita sudah bahas tadi, di situ terdapat beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek sosial dan aspek ekonomi. Siapa yang tahu aspek sosial dan ekonominya? Ya, itu termasuk ya. Nah, aspek sosial itu kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak dan berinteraksi juga dengan orang banyak. Contohnya kita dapat melihat interaksi antara penjual dan pembeli. Di situ terdapat komunikasi dan aspek ekonominya yaitu kita sebagai pembeli itu
yaitu mendapatkan barang yang kita dapat dari penjual. Nah, penjual tadi mendapatkan hasil berupa uang atau laba dari hasil jualannya. Nah, di sini sudah terdapat gambar. Silakan anak-anak ibu bentuk kelompok, kemudian lakukan pengamatan berdasarkan gambar yang ada di depan. Kemudian tuliskan apa saja aspek sosial dan aspek ekonomi yang terdapat dalam gambar tersebut. Sebagai tugas, ibu minta kepada anak-anak sekalian untuk melakukan wawancara ke beberapa teman di kelas ini untuk mencari informasi tentang kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki di dalam keluarga. Kemudian hasil wawancara tersebut dituliskan di dalam tabel yang telah disediakan seperti pada buku siswa, kemudian mengubahnya dalam bentuk kesimpulan secara tertulis. Nah, kita lanjutkan pada halaman 61 ya. Di situ sudah terdapat gambar iklan, yaitu hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, dari gambar tersebut, ibu akan bertanya kepada anak-anak, dalam aktivitas yang terjadi di dalam gambar tersebut, siapakah yang terlibat? Benar, di situ ada tetangga dan masyarakat yang terlibat di dalam gambar tersebut. Kemudian, apakah mereka berasal dari keluarga yang sama? Ya, tidak. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Kemudian, apakah asal pekerjaan, asal sekolah, asal tempat tinggal mereka sama? Tidak, mereka memiliki pekerjaan yang berbeda, asal sekolah yang berbeda, alamat yang berbeda, bahkan mungkin suku yang berbeda. Nah, bagaimana dengan budayanya? Dari gambar tersebut, mereka tidak terlalu mengedepankan dari mana mereka berasal. Mereka bersatu dan juga secara bersama-sama membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka sebagai bentuk upaya mempererat hubungan antar masyarakat. Nah, apakah mereka memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang sama atau berbeda? Ya, benar, dia memiliki adat istiadat yang berbeda karena asal mereka juga berbeda. Nah, dari gambar yang kita bahas ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia itu terbentuk dari keanekaragaman. Nah, salah satunya adalah perbedaan adat istiadat. Nah, anak-anak ibu sekalian, di dalam masyarakat sebaiknya kita selalu hidup rukun antar masyarakat meskipun berbeda budaya, berbeda agama, berbeda adat istiadatnya. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, pada iklan media cetak itu biasanya disampaikan secara tertulis, kemudian bisa disimpan dan dibaca kapan saja. Kemudian kalimat yang digunakan bisa panjang dan terperinci. Kemudian bahasa yang digunakan cenderung formal. Dan yang selanjutnya yaitu iklan media elektronik. Pada iklan media elektronik, semisal pada radio, itu disampaikan secara audio atau berupa suara. Kemudian pada televisi berupa audio visual atau berupa gambar dan juga bersuara. Kemudian hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Kemudian kalimatnya padat dan jelas, dan biasanya bahasanya formal atau non-formal. Yaitu ciri-ciri iklan media elektronik. Yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk yang pertama
audio, yaitu iklan yang hanya dapat didengar. Yang kedua, video dan audio, yaitu iklan yang dapat dilihat dan didengar seperti televisi. Dan yang kedua, disampaikan dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa formal dan non formal. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat dan padat dan jelas. Kemudian yang kelima, menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Yang ketujuh, terdapat musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung iklan. Nah, perlu diingat, persuasif yaitu kalimat yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Selanjutnya, Ibu minta kepada anak-anak Ibu menuliskan di buku kalian masing-masing apakah pembelajaran kita hari ini cukup menarik atau tidak menarik. Dan yang kedua, alasan mengapa menarik atau tidak tertarik. Dan yang ketiga, berikan saran agar kegiatan kita ke depan menjadi lebih menarik dan lebih baik. Nah, anak-anak Ibu sekalian, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Dan pesan Ibu kepada anak-anak sekalian, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa rajin membaca. Nah, Ibu akhiri dengan selamat pagi dan sampai jumpa.